Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Pak, mangga. Saya sebagai Assalamualaikum Koci, warahmatullahi Bapak sebagai wabarakatuh. Koci. Coach, maaf. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Yang mana? Bu Rima, dalam pertemuan ini apa yang akan kita bahas sekarang? Yang sedang Ibu Rima pikirkan atau rasakan barangkali? Ya, pada pertemuan kali ini terus terang Pak, saya itu sedang ada permasalahan terkait kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Oke. selama ini begitu. Jadi masalah pembelajaran Pak. Oh iya, baik. Masalah pembelajarannya ini yang Ibu Rima lakukan atau yang mungkin Ibu Rima lihat dari keseluruhan pembelajaran teman-teman atau mungkin seperti apa, Bu? Ya, ini saya kesulitan yang saya alami sendiri dalam pembelajaran, khususnya pengelolaan kelas Pak. Ya, di iya. sekolah kan ya. Jadi di sekolah itu kan kebetulan saya mengajar di kelas 10. Di kelas 10 kimia analis 1 dan 10 kimia analis 2. Nah, setelah 3 bulan berjalan pembelajaran, ini saya baru mengalami kesulitan dalam pengelolaan kelas. Ternyata dari kedua kelas ini itu berbeda. Yang 10 KA1 itu cenderung lebih pasif. Tapi untuk yang 10 kimia analis 2 ini lebih aktif. Nah, di sini saya agak kesulitan. Saya harus bagaimana dalam pengelolaan kelas ini, begitu Pak. Kalau Ibu Rima sebutkan tadi ada yang aktif dan yang pasif ya Bu. Indikator untuk keaktifan bagi Ibu Rima itu seperti apa Bu contohnya? Indikator keaktifan. Kalau menurut saya indikator dari aktif itu pada saat saya memberikan pembelajaran itu anak-anak antusias. Jadi, antusias dan itu merata, tidak hanya beberapa orang, tapi untuk yang kelas yang pasif itu hanya segelintir aja gitu Pak. Hanya segelintir siswa yang aktif, sementara yang lain itu ya pasif, artinya diam gitu ya. Atau kadang saya bingung ini teh ngerti nggak ya begitu. Itu terlihat secara berbedanya secara ini banget gitu Pak. Perbedanya jomplang begitu ya antara 10 KA1 dan 10 KA2. Nah, kalau boleh saya tahu apakah diamnya ini Ibu sudah menganalisa diam karena mereka paham ataukah karena mereka tidak paham, Bu? Kadang kan kita tidak bisa memahami karakter seseorang kalau tidak melakukan penelusuran ya Bu ya. Iya. Nah, kalau itu saya tuh sudah coba Pak, kalau dari awal dua-duanya saya terapkan asesmen diagnostik di awal itu untuk mengetahui gaya belajar. Kebetulan ada aplikasi namanya di Google ya Pak ya, ada Aku Pintar itu namanya. Nah, di situ saya coba anak-anak mengisi begitu ya, mengisi link tersebut dan menjawab untuk mengetahui gaya belajarnya. Pada saat setelah selesai itu biasanya seabsen dan nanti mereka melaporkan gaya belajarnya itu apa begitu ya. Nah, dari situ saya dari awal sudah mulai mencoba Pak, mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya.
ternyata di kedua kelas itu sama, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik juga. Cuman dari hasil analisis itu ternyata lebih banyak yang kinestetik sama visual begitu. Kalau dari segi apa, pembelajaran itu dari segi konten sudah saya sesuaikan ya, Pak, ya, dengan tadi gaya belajar anaknya. Tapi saya tuh masih bingung itu masih ada apa gitu ya, tapi anak-anak teh setelah setelah didiagnostik ya gaya belajarnya tapi tetap aja gitu, Pak. Oke, Ya, jadi luar tetap biasa aja Ibu gitu. sudah melakukan diagnostik awal ya sebelum memulai pembelajaran. Itu merupakan hal Iya, yang menurut saya itu sangat luar biasa dilakukan oleh Ibu Rima. mhm. Nah, setelah Ibu mengetahui kebutuhan-kebutuhan belajar, lalu Ibu menyesuaikan dengan tadi kalau saya lihat Ibu Rima menyesuaikan dengan konten-kontennya ya Bu ya. Ya, betul, Pak. Jadi saya Ya. kadang untuk yang Nah, visual itu sudah dilakukan. saya, tayangkan semacam sudah, Pak, sudah. Saya, kontennya misalkan saya kasih materi yang, artikel untuk memenuhi kebutuhan belajar yang visual, kemudian video begitu ya, video udah saya coba tayangkan juga. Tapi tetap aja begitu ya, masih ada apa gitu Oh, yang tetap aja masih ini, ya. lebih apa ya, Mas, belum gitu, apa belum maksimal hasilnya gitu ya. masih belum ya. Oke. Nah, kalau Ibu lihat dan Ibu rasakan ini hasilnya mungkin belum maksimal. Kira-kira menurut Ibu ini Mas yang perlu Ibu lakukan itu apakah di metodenya kah ataukah di kontennya kah atau di seperti apa? Oh, kalau menurut saya dari metode bisa jadi ya, Pak, ya, karena kan kalau dari awal tes diagnostiknya sama begitu berarti ya, sudah mengetahui gaya belajarnya. Berarti dari segi metode mungkin itu harus, saya revisi ya, mulai dari perencanaannya juga mungkin ya. Artinya, harus ada 2 rencana untuk 2 kelas itu. Karena kan kalau dari awal kan belum tahu ya, Pak, ya, karakter anak di kelas masing-masing itu seperti apa, begitu. Mungkin untuk yang kelas pasif bisa aja saya lebih banyak ice breaking gitu ya, atau misalkan lebih banyak soal-soal yang membuat menarik dengan beberapa aplikasi. Mungkin, porsinya mungkin ya, Pak, ya, porsi dari ice breaking-nya lebih banyak Perspektif. atau bukan soal ya, jenis kuisnya dibuat semenarik mungkin itu jadi ini ya, bisa jadi gitu. Saya yakin Ibu Dan Rima pasti sudah pernah menggunakan ice breaking dan sudah pernah merasakan hasilnya ya Bu ya. Nah, luar sudah, biasa. Pak, Nah, sudah. kalau kita lihat kembali ke permasalahan awal tadi, kebutuhan belajar kinestetik, mungkinkah Bu dengan ice breaking ini, kalau misalkan ada keterkaitan gitu Bu, apakah hal ini bisa Ibu jadikan sebuah rencana ke depannya? Nah, bisa, Pak. Apalagi kan sekarang sedang mengikuti, program guru penggerak ya. Ada referensi buat saya gitu kan, untuk ice breaking tertentu yang memang disesuaikan dengan anak SMK gitu. Dan, saya mulai mencoba ya, Pak, mulai mencoba di satu kelas ternyata antusias dan jadi rame gitu ya situasinya. Oh, ternyata salah satunya itu dari ice breaking begitu ya. Kemudian saya juga kadang mencoba ini, Pak, bertanya juga ya, selain ini ke rekan sejawat juga. Nanya begitu, apakah hanya memang penilaian saya saja begitu ya, yang penilaian terhadap kedua kelas itu dan ternyata sama begitu ya. Oh iya ternyata yang K1 memang Oh, ya. pasif begitu. K1 pun
ada kolaborasinya juga, Pak, sama rekan begitu ya. Khawatir gitu ya. Khawatirnya tuh saya tuh salah menilai apa karena memang saya, secara subjektif ya menilai kelas, tapi setelah, berkomunikasi juga, kolaborasi juga, alhamdulillah ternyata penilaian saya itu memang sama begitu di antara kedua kelas itu. Saya pun juga mencoba ini, Pak, nanya ya, ice breaking-nya kayak apa ya, misalkan. Ternyata ya mencari referensi ya sekarang mah bagaimana termasuk googling gitu ya, cari di Google agar pembelajarannya menarik, Pak. Cari tips-tipsnya. Yang Ibu Rima lakukan itu sudah sangat hebat menurut saya. Ibu mau belajar. Itu konsepnya dari peraturan KTP di pembelajaran. Ibu juga sudah sangat itu sangat keren. Nah, Iya, Pak. yang lain pun kelas ini mengalami kendala yang sama ya Bu ya? Iya, sama. Luar biasa. Nah kira-kira Bu, rencana Ibu untuk menggunakan metode-metode ini akan Ibu lakukan dalam waktu beberapa hari ke depan atau misalkan seperti apa persisnya Bu? Yang pertama yang akan saya lakukan itu mulai secepatnya ya, Pak, ya. Karena khawatirnya kan kalau ini dilamakan lagi itu kan apalagi dari segi waktu kan sudah mulai pertengahannya sekarang itu sudah pertengahan, eee, dengan yang tadi dari mulai, rencananya itu saya revisi kembali, kemudian dari segi, ice breaking atau misalkan penilaiannya, kuis-kuisnya begitu ya, itu saya akan coba lakukan secepatnya gitu ya. Paling cepat paling cepat, insyaallah minggu depan, secepatnya akan saya laksanakan apa yang, sudah saya direncanakan begitu. Kemudian saya pun akan meminta ini juga ya, bantuan teman untuk bisa menilai apakah yang saya lakukan itu sudah betul begitu ya, atau memang masih ada kekurangan kayaknya perlu direfleksi juga bukan hanya, saya sendiri begitu ya, tapi meminta penilaian dari teman gitu. Kalau untuk umpan balik biasanya saya suka, Pak, jadi di akhir pembelajaran biasanya saya suka siapkan Google Form gitu ya, anak-anak menilai, "Tolong ya nilai, pembelajaran Ibu hari ini," gitu ya, tidak ada hubungannya dengan nilai, tapi ini murni untuk perbaikan Ibu ke depannya. Nah, dari situ saya mulai melihat, oh ternyata Masya Allah gitu ya, banyak sekali ya kekurangan saya dan itu akan coba saya perbaiki begitu, mulai dari, "Ibu katanya terlalu cepat," begitu ya, "Ibu materinya susah," karena kan kimia itu kadang untuk siswa yang dianggap susah begitu ya. Tapi ya mau tidak mau ya, Pak, ya, karena saya mengajar dasar begitu, apalagi itu kan nanti dipakai kelas 11 dan 12 begitu. Luar biasa, Ibu mengajar kimia di tengah kegiatan anak-anak yang sangat aktif mungkin ya Bu ya, jadi tantangannya besar sekali. Iya, Bapak. Nah, alhamdulillah ini saya rasa dari apa yang kita bicarakan, Ibu telah mendapatkan sesuatu. Kira-kira apa yang Ibu rasakan dari apa yang telah kita sharingkan tadi itu? Wah, alhamdulillah di sini saya merasa senang sekali, Pak, begitu ya. Tadinya yang saya pikir pembelajaran saya bingung gitu ya, bingung bagaimana cara mengelola kelas, tapi ternyata
Oh ya, saya belajar begitu ya, oh ternyata dari awal itu harus ada yang diganti, mulai dari, rencana pembelajarannya, kemudian, menambah ice breaking atau misalkan dari segi kuisnya dibuat menarik gitu kan. Terus sama ini Kak, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk, mengevaluasi apakah, memang ada perubahan atau tidak begitu. Dan tidak lupa umpan balik juga dari siswa. Ya, dengan harapan mudah-mudahan setelah, diperbaharui ini, diperbaiki, ada dampak yang positif juga untuk anak-anak gitu. Jadi saya tidak kesulitan lagi gitu dalam mengelola kelas. Luar biasa. Nah, keren sekali Ibu. Nah, Iya, dari apa yang telah Ibu paparkan tadi, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran Ibu ya. Nah, untuk ke depannya apabila sesi kita ini kita adakan kembali, apa yang harus saya atau kita lakukan bersama-sama agar lebih meningkatkan lagi kompetensi bagi kita semuanya. iya Pak. Jadi, tindak lanjutnya, harus tahu dulu nanti hasil dari yang akan saya lakukan sekarang, kemudian saya akan, apa namanya, sengaja kita coaching lagi ya Pak ya. Siapa tahu dari ini mungkin pengalaman saya tidak menutup kemungkinan juga jadi bisa dialami oleh Bapak begitu ya. Atau jadi kita saling berbagi aja, insya Allah nanti hasil dari coaching ini saya akan, apa namanya, share-kan lagi ke Bapak gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Luar biasa. Ya, amin, amin Ibu. Terima kasih. Nah, berhubung waktu kita sangat terbatas, mohon maaf sekali apabila apa yang saya sampaikan ini tidak mendapatkan, tidak memberikan petunjuk yang Ibu inginkan, tapi mudah-mudahan sesi kita kali ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi Ibu dan teman-teman semuanya. Saya cukupkan sekian mungkin Ibu ya untuk sesi coaching kali Ya, ini. Saya siap. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Prima. Malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik luar biasa. Bagaimana Ibu sebaliknya? Alhamdulillah juga baik ya Pak ya. Ya. Bagaimana untuk tadi di kelas? Tadi ada ngajar Pak? Tadi ya Bu, tadi saya ada mengajar seperti hari-hari sebelumnya, hari-hari seperti biasa. Namun saya ada beberapa kendala saat tadi saya mengajar yang ingin saya bagikan bersama Ibu di sesi kali ini Bu. Oh, boleh Pak. Ya. Jadi tadi itu ketika saya mengajar, saya mendapatkan sedikit distraksi atau gangguan Bu saat mengajar itu dari beberapa anak di barisan belakang yang biasanya mereka itu memang membutuhkan perhatian khusus ya Bu di kelas. Iya. Nah, saya tadi itu menegur mereka, namun saya merasa apa yang saya lakukan itu adalah tindakan yang ceroboh. Saya merasa bahwa tindakan saya itu gegabah sehingga saya memberikan dampak yang kurang positif bagi anak-anak tersebut Bu. Baik Pak. Jadi menurut Bapak apa nih tujuan kita berdiskusi kali ini Pak? Harapan Bapak itu seperti apa? Saya berharap apa yang nanti akan kita bahas dan saya sampaikan ini bisa memberikan saya sebuah masukan yang positif, sebuah usaha-usaha yang solutif untuk salah satunya bisa menyelesaikan dan bisa merubah serta meningkatkan kompetensi saya dalam menyelesaikan permasalahan di kelas Bu.
Hmm. Bapak, boleh cerita bagaimana detailnya begitu, misalkan Bapak tuh ngajar pelajaran apa, di kelas berapa, Baik, begitu? baik. Jadi saya tadi seperti biasa mengajar di kelas 11, Bu. Pelajaran saya seni rupa. Dalam sesi praktik, saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat gambar bentuk. Namun ketika saya sedang mengisi lembar-lembar observasi peserta didik, saya melihat ada 2 orang barisan belakang itu ribut, Bu. Mereka sedang meributkan apa yang akan mereka gambar. Nah, kebetulan karena saat itu saya sedang saya dan yang lain, emosi saya tidak stabil, ambil tindakan gegabah dengan tujuan agar mereka bisa mengembalikan kondisi kelas ke kondisi yang kondusif, agar yang lain bisa berjalan lebih baik. Oh, gitu. Pada saat konflik itu mulai terjadi, langkah apa yang pertama kali Bapak lakukan? Pada saat konflik itu terjadi, saya langsung reaktif, Bu. Tidak berpikir jernih, tidak memiliki kesadaran diri yang penuh atau mindfulness, sehingga di situ emosi saya yang lebih kuat mengendalikan diri, sehingga muncullah kalimat-kalimat teguran yang saya rasa itu bukan merupakan refleksi dari budaya positif yang coba saya tanamkan di dalam diri saya, Bu. Budaya positif apa yang Bapak ingin munculkan gitu? Rencana Bapak itu? Jadi dari salah satu budaya positif yang ingin saya tanamkan dalam diri saya itu adalah mengenai disiplin positif, Bu. Jadi dalam disiplin positif saya ingin sekali mengedepankan nilai-nilai kebajikan, khususnya di dalam kelas, seperti itu. Tapi ternyata di Tapi luar ternyata ekspektasi ya, Pak, ya? yang saya lakukan, ya Bu, betul sekali, karena reaksi saya terlalu cepat mungkin ya Bu, dan saya juga tidak mengingat kesepakatan kelas yang di awal sudah dibuat, seperti itu. Iya. Pada saat itu terjadi bagaimana Pak yang lain-lainnya Pak? Siswa yang lainnya kaget juga apa Siswa yang gimana gitu? lain kaget, betul Bu, siswa yang lain kaget, merasa terdistraksi, terlebih yang sedang fokus mengerjakan tugas itu langsung terganggu, otomatis kelas menjadi tidak kondusif untuk belajar, Bu. Oke. Tadi langkah awal ya Pak ya. Kalau sekarang setelah itu terjadi ya Pak, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Setelah itu terjadi, saya rasa apa yang saya lakukan itu perlu saya perbaiki, Bu. Ternyata tindakan menegur itu dengan nada intonasi yang tinggi itu saya pikir tidak mengedepankan nilai-nilai kebajikan, tidak ada saling menghormati di situ. Sehingga kedepannya mungkin saya akan menerapkan nilai-nilai kebajikan sebagai kesepakatan kelas yang nantinya juga harus saya pegang sebagai guru pengajar di sana untuk dalam rangka menerapkan nilai-nilai positif atau disiplin positif sebagai sebuah budaya di dalam kelas tersebut. Kira-kira ada hambatan nggak yang kemungkinan nanti akan muncul Pak dengan solusi yang seperti Bapak sampaikan tadi? Ya, hambatan-hambatan yang mungkin muncul itu saya rasa ada di dalam, yang pertama di dalam diri sendiri, di mana mengedepankan budaya positif ini tentu harus dimulai dari dalam diri. Seperti yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak itu tadi, semuanya harus dimulai dari diri ya Bu, seperti itu. Jadi Betul. hambatan terbesar itu adalah mengendalikan diri dan mengingat nilai-nilai kebajikan untuk diterapkan oleh diri. Kemudian hambatan lainnya mungkin adalah bagaimana cara saya menularkan budaya-budaya positif ini kepada peserta didik yang lain.
Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Iya. Kemudian, rencana ke depannya, kapan nih Bapak mau mulai ya? Yang tadi rencana yang akan Bapak lakukan itu kira-kira akan dimulai kapan, Pak? Rencana ke depannya, saya akan memulainya Mhm. secepatnya, Bu. Ketika Mmm. saya mengajar di kelas yang lain mungkin atau kembali mengajar di kelas Iya. tersebut, saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai kelas. Mmm. Selain itu saya mengingatkan peserta didik untuk, mengedepankan nilai-nilai kebajikan sebagai sebuah budaya positif dalam berinteraksi maupun dalam belajar. Betul ya. Mungkin jadi, Jadi dalam kita waktu dekat. Dekat. Alhamdulillah ya, Pak. Mengingat Betul. kesepakatan ini kadang memang sudah, sama ya maksudnya, kadang kita itu sudah dibuat tapi kadang lupa ya, jadi harus terus diingatkan Betul, ya, Bu. harus terus Iya, betul diingatkan gitu sekali, ya. Bu. Atau kalau perlu sebelum belajar itu mungkin harus diingatkan dulu ya, sebelum kita belajar, "Ingat nggak kesepakatan, yang sudah Iya, yang sudah dibuat sebelumnya?" Luar biasa ya, Pak, ya. betul. Ternyata tugas kita itu ya, luar biasa begitu ya, dan Luar mudah-mudahan biasa, Ibu, betul. selalu lancar ya, Pak, ya, diberikan kesehatan, Lancar. kelancaran. Amin 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 amin. Kemudian, terakhir, Pak, yang akan saya, untuk tindak lanjut dari refleksi tadi, itu bagaimana ke depannya terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan sekarang? Alhamdulillah setelah berdiskusi bersama Ibu, saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan sebuah usaha solutif untuk, meningkatkan kompetensi saya pribadi ya, Bu. Dari apa yang Mhm. sebelumnya terjadi, ke depannya juga saya ingin mengedepankan rencana-rencana tadi, dan tindak lanjutnya, ke depannya saya ingin, berdiskusi bersama teman-teman yang lain mungkin, Bu, Mmm, untuk, betul. berbagi mengenai apa yang saya dapatkan hari ini. Iya. Karena kita tidak tahu ya, Pak, ya, mungkin yang dialami Bapak itu juga dialamin juga oleh rekan-rekan sejawat kita, Iya begitu ya. iya, Tidak betul menutup sekali, Ibu. kemungkinan, tapi dengan adanya pengalaman Bapak ini, setidaknya, pengalaman Bapak ini juga bisa dibagikan agar hal-hal negatif yang mungkin muncul itu tidak akan berdampak lebih negatif lagi, gitu. Iya, Baik, luar biasa betul Pak sekali. Aklima, Terima kasih banyak alhamdulillah. Ibu sesinya. Iya, sama-sama ya, Pak. Mari kita sama-sama, ya mencerdaskan anak bangsa dengan sekelumit persoalan yang kadang kita tidak tahu ya, ekspektasi kita seperti apa gitu ya di awal, tapi ternyata medan kita berbeda begitu ya, Berbeda, dan iya. tugas kita harus, kritis merespon apapun itu yang terjadi nanti di pembelajaran. Terima kasih Pak Prima, mudah-mudahan Sama-sama sesi Ibu, terima coaching kasih ini juga. bermanfaat. Terima kasih juga Amin. sudah memberikan gambaran buat saya. Saya belum mengalami itu, Pak. Tapi Oh, yang insya tadi Allah. saya bilang tidak menutup Tidak kemungkinan gitu menutup kan, kita kemungkinan, nggak betul. tahu bulan depankah atau misalkan 2 bulan ke depan. Atau Saya mungkin besok kadang ya, Bu. besok dengan Betul, kondisi saya yang tidak stabil, terpancing emosi ya, betul mungkin betul, Bu. saja. Tapi ini, dengan adanya sesi coaching ini, saya bisa antisipasi dari awal ya. Terima kasih Pak Klima, ya kita Sama-sama tutup, Ibu, terima eee, kasih. hatur nuhun ya, kita tutup aja Iya, sesi kali ini. mari Assalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh.